Haleluya, shalom. Shalom. Mari kita persiapkan hati kita akan masuk di dalam menara doa dan sekaligus juga disertai dengan doa pengurapan. Karena kita tahu bahwa kita tidak hanya sekedar berdoa, tapi kita juga mau berjalan dalam kuasa Tuhan, berjalan di dalam pengurapan Tuhan. Terkasih Tuhan, mari siapkan hatimu, kita berdoa. Kami sangat bersyukur kepada Bapa di surga dengan kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. Bahkan lebih daripada itu, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk datang kepada Tuhan. Kami mau mencari wajah Tuhan. Kami mau meninggikan, mengagungkan Engkau ya Bapa. Dan kami mau juga kuasa urapan-Mu mengalir di tengah-tengah menara doa malam ini. Kami mohon perkenanan Tuhan. Ampunilah segala dosa kesalahan kami. Kuduskanlah kami di dalam darah-Mu ya Yesus Kristus. Bukan hanya setiap kami yang hadir di rumah-Mu yang kudus ini, bahkan juga kepada setiap orang yang saat ini berdoa bersama-sama dimanapun mereka berada, di rumah atau dimanapun. Lawatan Tuhan atas kami. Segala kuasa iblis, roh-roh yang mengintimidasi doa-doa kami, penyembahan kami katakan juga kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami serahkan menara doa disertai dengan doa pengurapan malam ini dalam tangan pimpinan Roh Kudus dari awal hingga akhirnya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini. Agung dan benarlah cara-Mu. Haleluya Yesus. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Agung dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaib Kau Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Agung dan benar Kau, dibangkang jalan-Mu.
kita hari ini. Padamu Tuhan, aku rindu hadirat.
berhargamu. Hidupku berharga di matamu. Segenap hidupku, segenap hidupku bersama segenap hidup kami Tuhan. Segenap hidupku persembahkan segenap hidupku Tuhan. Segenap hidupku persembahkan. Sungguh hidup ini adalah sebuah penyembah di hadapan Tuhan. Bahkan saat apapun yang kami lakukan Tuhan, saat kami bekerja hidup adalah penyembahan. Saat kami melakukan aktivitas kami, hidup adalah penyembahan di hadapan Tuhan. Arahkan hati kami terus dalam kebenaran Roh Kudus. Hidup ini semakin berkenan, dan kami tahu hidup kami berharga di hadapan Tuhan. Tuhan pasti memelihara, menjaga kami. Terima kasih Tuhan. Kami buka hati kami untuk firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca firman Tuhan di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-38. Kisah Rasul pasal yang ke-10 ayat 38, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penting bagi kita untuk percaya kepada Yesus, karena kita tahu bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup itu. Tapi tidak cukup saudara kita hanya percaya kepada Yesus. Kalau kita baca firman Tuhan hari ini, bagaimana Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan orang. Kenapa bisa? Karena firman Tuhan katakan bahwa Yesus dari Nazaret ini Allah mengurapi dia dan dengan Roh Kudus dan dengan kuat kuasa. Artinya saudaraku, penting bagi kita juga bahwa kita berjalan dalam pengurapan Tuhan. Kita berjalan dalam kuat kuasa Tuhan. Hari ini bangsa kita memperingati sebagai Hari Batik Nasional, karena memang batik adalah salah satu budaya kita yang sangat luar biasa, sangat indah. Apalagi kalau kita berbicara tentang batik tulis, dari prosesnya saja bagaimana menyiapkan sebuah kertas dan kemudian menggambar motif yang harus sesuai dengan kreasi dari yang akan membuat batik itu. Karena memang batik itu seharusnya motifnya itu beda-beda, tergantung dari yang buat itu batik. Ketika dia gambar di kertas, saudara, motif-motif yang begitu indah, yang begitu luar biasa, dan akhirnya kemudian dituangkan di kain, dan kemudian dibuatlah motif itu, kemudian dicampur dengan warna-warni yang begitu rupa, saudara, dan hasilnya luar biasa. Dunia mengakui batik Indonesia. Kekasih Tuhan, kita dibentuk Tuhan, kita diciptakan Tuhan itu dengan luar biasa. Bukan hanya seketika tak. Mazmur katakan bahwa kita dibentuk dari rahim ibu kita. Bagaimana dari rahim itu Tuhan sudah menenun kita
membuat motif-motif yang indah, dan akhirnya seperti kita hari ini. Dari sekian 6-7 miliar manusia tidak ada satupun yang sama, saudara. Sekalipun saudara kembar. Bagaimana Tuhan dengan kreasinya yang begitu luar biasa menciptakan saudara dan saya. Tetapi kemudian iblis berusaha bagaimana ciptaan yang berharga, yang indah itu menjadi ciptaan yang cacat, yang kotor ketika manusia jatuh di dalam dosa. Tetapi kemudian Yesus datang dengan kematiannya di atas kayu salib. Darah yang mengalir dari atas kayu salib itu mengampuni dan menguduskan kita, supaya kita berjalan seperti yang Tuhan sudah tetapkan bagi setiap kita, saudara. Dan firman Tuhan katakan, Yesus yang tidak mengenal dosa ini berjalan dalam pengurapan dan kuasa Tuhan. Banyak orang disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang bisu berdapat berkata-kata, bahkan orang mati dibangkitkan, saudara. Dan terlalu banyak mujizat yang Yesus lakukan. Yesus berjalan dalam kuasa Tuhan. Itulah sebabnya, saudara, di tengah-tengah dunia yang mengalami pandemi ini, biar kita tetap berjalan di dalam pengurapan Tuhan, berjalan dalam kuasa Tuhan, sebagai ciptaan Tuhan yang dilahirkan baru di dalam darah Yesus Kristus itu. Sekali lagi, tidak cukup kita hanya percaya, tapi kita harus berjalan dalam pengurapan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan, saudara. Kita berdoa buat orang-orang sakit, mereka disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang terikat kuasa-kuasa gelap, mereka dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Karena di dalam nama ini sudah diberikan segala kuasa. Tidak ada nama lain lagi. Firman Tuhan katakan, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain diberikan kepada yang manusia yang olehnya kita diselamatkan. Itulah sebabnya mari kita berjalan dalam kuasa Tuhan. Kenapa seringkali kita tidak berjalan dalam kuasa Tuhan, saudara? Karena seringkali kita masih berjalan di dalam kedagingan. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-5, mulai saya baca firman Tuhan, katakan demikian. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 8, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita mau berjalan dalam kuasa Tuhan, pengurapan Tuhan, mari kita berjalan dalam roh, berjalan dalam pimpinan roh, hidup kita di dalam roh. Itu saja, saudara. Kalau kita bukan hidup di dalam roh, hidup di dalam kedagingan. Karena masing-masing ada buahnya. Di dalam Galatia pasal 5 ada buah-buah roh, ada buah-buah kedagingan. Sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, penguasaan diri dan sebagainya. Ada buahnya, saudara. Tapi kalau kita masih berjalan di dalam kedagingan, berjalan di dalam kemarahan, kemabukan, percederaan, kemarahan, saudara, mari kita hidup dalam pimpinan roh hari-hari ini. Setiap kali kita bangun, peganglah tangan Roh Kudus. Kita bisa salah jalan, saudara, tapi kita mohon Roh Kudus memimpin hidup kita. Hati-hati dengan kedagingan ini. Kedagingan ini ingin melakukan sesuatu yang terus-terus enak. Dan daging ini, saudara, nggak peduli apakah itu mau berbau dosa, mau berbau tidak dosa,
mau berbau kejahatan, mau berbau kebaikan. Daging ini hantam aja semuanya. Apa saja lakukan saja. Daging sudah. Tapi kalau kita berjalan dalam pimpinan Roh Kudus akan memimpin kita dalam kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Yang kedua, saudaraku, kenapa kita tidak berjalan di dalam kuat kuasa Tuhan? Dalam Matius pasal yang ke-17 ayat yang ke-19 firman Tuhan katakan demikian. Matius pasal 17 ayat 19. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu? Ia berkata kepada mereka, karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu. Kenapa kita tidak berjalan dalam kuasa Tuhan? Karena kita masih kurang percaya, saudara. Ada saat dimana ketika ada seorang membawa anaknya, saudara, masih muda, sakit ayam, dan kemudian ada murid-murid Yesus, dan kemudian mereka minta supaya murid-murid Yesus doakan anak ini, dan murid-murid Yesus doakan anak ini, tetapi anak ini tidak sembuh. Kemudian datanglah Yesus dengan ketiga murid lain, Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara. Mereka dari atas gunung berdoa, dan ada konflik bagaimana Yesus mengalami kemuliaan di atas gunung itu. Dan kemudian mereka turun dari gunung, dan kemudian orang ini yang membawa anak yang sakit ayam berkata, Guru, tolong sembuhkan anak saya ini. Dan hanya sepatah kata saja kemudian anak ini sembuh. Baru datanglah murid-murid katakan, kenapa kami tidak bisa menyembuhkan anak ini? Karena kami kurang percaya. Artinya, saudaraku, mari hari-hari ini kita tingkatkan trust kita kepada Tuhan. Tingkat percaya, bukan hanya sekedar percaya, tetapi tingkat bagaimana kita menyerahkan hidup kita kepada Yesus. Banyak orang percaya kepada Tuhan, tapi dia tidak serahkan hidupnya. Beda loh, saudara. Kalau kita percaya kepada Tuhan dan serahkan hidup kita, kita gak khawatir, kita gak takut. Kalau kita percaya kepada Tuhan tapi tidak menyerahkan hidup kita, sedikit-sedikit takut, sedikit-sedikit khawatir. Nah, inilah yang membuat kita tidak maksimal di dalam Tuhan. Kita tidak mengalami kuasa Tuhan. Sampai Tuhan katakan, sekiranya kamu memiliki iman sebesar sebiji sesawi saja. Biji sesawi itu adalah biji yang paling kecil di dunia. Terlalu kecil. Karena saya lihat biji sesawi itu malah kayak seperti kapas. Saking kecilnya dan ringannya itu biji. Tapi kalau dia ditanam, dia tumbuh, wow, luar biasa itu pohon sesawi, saudara. Mari renungkan firman Tuhan malam hari ini. Dua hal yang Tuhan ingin tertanam di dalam hidup kita, supaya kita berjalan dalam kuasa dan pengurapannya. Mari kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan yang kedua, mari kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, trust, menyerahkan hidup kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Nanti Graciela berdoa, bersyukur ke firman Tuhan. Bapak yang baik, terima kasih buat malam hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar Tuhan firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tapi kami boleh mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, berkati juga hamba-Mu yang sudah memberitakan firman-Mu. Kiranya Kau memberitakan hikmat-Mu lebih lagi Tuhan.
kasih Yesus, ini doa kami hanya di dalam nama-Mu. Haleluya. Amin. Rohmu yang hidup penuhi kami. Haleluya. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati Tuhan, ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembahmu. Rohmu yang kudus, Rohmu yang kudus, pulihkanku. Engkaulah damaiku, kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu yang menyertai Tuhan, yang menyertai-Mu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altarmu, menyembah. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama. Buka hati untuk jamahanmu, Biarkan
Dimanapun mereka yang berada saat mereka berdoa saat ini, urapan yang baru dari Roh Kudus mengalir. Shikada pada penuhi kami, mari nikmati hadirat. Biarkan Roh Kudus mengalir memenuhi hidupmu saat ini. Terus mengalir Tuhan. Terus Tuhan. Sekali lagi penuhi kami. Jamah Tuhan, jamah setiap anak-anak hamba-Mu saat ini. Urapan baru mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Urapan yang baru mengalir dalam nama Tuhan Yesus. Di tengah-tengah urapan saat ini, kami mau tetap berdoa. Penuhi kami, ambil alih hidup kami. Ampuni kalau masih banyak kedagingan kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni kalau kami masih kurang percaya. Biarlah kami semakin sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, bimbing kami Roh Kudus, sehingga hari-hari ini kami berjalan dalam kuat kuasa Tuhan. Pengurapan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Karena kerajaan Allah kadang terdiri dari perkataan, tapi terdiri dari kuasa. Itulah sebabnya segala kuasa-kuasa iblis, roh yang mengintimidasi hidup kami, ibadah kami, doa-doa kami, roh mendatangkan ketakutan, kekhawatiran, kami katakan juga kuasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan damai sejahtera Kristus melingkupi hati kami, pikiran kami. Sukacita Kristus melingkupi hidup kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami tenang, kami tentram di dalam Kau Tuhan. Terima kasih Bapa. Akan kami tetap berdoa buat bangsa negara kami Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kami berdoa kuat kuasa-Mu mengalir ke tengah bangsa kami. Dan biarlah di dalam kuasa darah-Mu, bangsa kami disembuhkan dari COVID-19 ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Itulah sebabnya ampuni bangsa kami Tuhan. Ampuni bangsa kami. Ampuni bangsa kami. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas Indonesia ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni mereka yang menghujat nama-Mu Tuhan. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka katakan Tuhan. Ampuni Tuhan, ampuni bangsa kami, kuduskan di dalam darah-Mu. Kasih karunia atas Indonesia. Sehingga kami percaya Tuhan pasti sembuhkan bangsa kami ini dari COVID-19. Bahkan kami percaya Tuhan juga akan memulihkan ekonomi bangsa kami Indonesia ini. Sehingga rakyat tetap sejahtera Tuhan. Ekonomi bangsa kami tetap stabil dalam nama Tuhan Yesus. Itulah
Itulah sebabnya tolong presiden kami, wakil presiden kami, tolonglah para menteri kami, tolonglah Tuhan para satgas dan COVID-19, tolonglah para pemimpin-pemimpin daerah Tuhan, pemimpin-pemimpin kota, di dalam nama Tuhan Yesus dari pusat hingga daerah Tuhan, tolong mereka, berikan hikmat Tuhan dan akalmu di dalam bertindak. Kami percaya Tuhan, ada pemulihan kesembuhan bagi bangsa Indonesia ini. Dan biarlah kota Makassar juga penuh dengan kedamaian, karena kesejahteraan kota adalah kesejahteraan kami umat-Mu Tuhan. Tolonglah gubernur kami, wali kota kami, berikan hikmat wakalmu di dalam memimpin daerah dan kota ini Makassar Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus, daerah ini tulsar Tuhan, bahkan Makassar Tuhan COVID-19 akan semakin menurun dan kuasa Tuhan bekerja dengan ajaib. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Pulihkan gereja-gereja Tuhan di akhir zaman ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kepada kepala gereja, sekali lagi kalau kami berjalan, Tuhan, gereja-gereja berjalan dalam kuasa-Mu, berjalan dalam pengurapan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami menjadi saksi-saksi Kristus di akhir zaman ini Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa, Engkau baik Tuhan. Jamah setiap anak-anak-Mu saat ini, Roh Kudus. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang terpapar dengan virus corona, kami yang berdoa dalam nama Tuhan Yesus, oleh biru-biru sembuh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Dan tolong kami Tuhan, imun tubuh kami Tuhan kuat, sukacita Kristus terus mengalir dalam hidup kami, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Roh Kudus tolong kami Tuhan. Keluar masuk kami mohon perlindungan-Mu, kami mohon anugerah-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami yang Bapa. Dalam nama Yesus Kristus ada perlindungan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan bagi setiap keluarga demi keluarga, ada perisai Tuhan, perlindungan Tuhan. Kami aman, kami tentram dalam Tuhan. Berkati usaha pekerjaan anak-anak Tuhan yang membuat mereka berhasil dan beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, ibadah-ibadah kami juga semakin kuduskan Tuhan. Dan dalam nama Tuhan semakin dipermuliakan, nama-Mu semakin diagungkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau melihat anak-anak yang hadir malam ini, kuasa Tuhan sudah mengalir atas kami. Ada kemenangan Tuhan, ada pemulihan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari siapkan hati. Kita percaya ada perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selain dirampungku, tak akan terjatuh. Tanpa seizin Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Sekali lagi, mari angkat tanganmu. Tuhan selalu menolongku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Selagi rambutku tak akan terjatuh tanpa
seizinku. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan memeliharaku seumur hidupku. Di akhir menara doa dan pengurapan ini, kami percaya ada pengurapan baru di tengah-tengah kami, dan Roh Kudus selalu membawa kami di dalam kebenaran. Roh Kudus selalu membawa kami dalam kuasa dan pengurapan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami percaya Engkau yang selalu menolong dan menjaga kami, memelihara kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Kekasih Tuhan, arahkan hatimu, angkat tangan. Ulanglah dan terimalah segala berkat anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa, kasih setia dan damai sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan manis dari Roh Kudus yang terus memimpin dan menyertai kita sampai pada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita percaya dan diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.